Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian tentang Sungai Nil? Sungai yang airnya terus melimpah itu ternyata pernah juga mengalami kekeringan. Sungai tersebut meminta tumbal agar bisa mengalir lagi. Namun bukannya dipersembahkan tumbal, Umar bin Khattab malah mengirimkan surat kepada sungai itu. Lantas bagaimanakah isi surat Umar bin Khattab kepada Sungai Nil? Siapa yang tidak kenal dengan Sungai Nil? Sungai Nil memiliki panjang mencapai kurang lebih 6.650 km dan menjadi sungai terpanjang kedua setelah Sungai Amazon. Sungai ini melintasi beberapa negara, yaitu Ethiopia, Zaire, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Sudan, dan Mesir. Hampir seluruh aktivitas masyarakat Mesir bergantung pada Sungai Nil, karena itu kebanyakan penduduk Mesir tinggal di sekitar sungai. Hal ini tentu memiliki alasan, karena terjadi pengendapan sejak ribuan tahun lalu. Bagian tepian keadaan Sungai Nil menjadi sangatlah subur sehingga cocok dijadikan lahan pertanian. Selain itu, Sungai Nil juga berperan besar dalam hal rute transportasi. Masyarakat Mesir pun menjadi pembuat perahu dan kapal yang terampil. Tak hanya itu, Sungai Nil juga memiliki peran penting dalam pembuatan makam-makam monumental seperti Piramida Agung Giza. Saking pentingnya Sungai Nil, Hadi dalam ahli Mesir kuno sekaligus asisten kurator benda-benda budaya Mesir mengatakan bahwa tidak ada Mesir tanpa adanya Sungai Nil. Bahkan para peneliti mengatakan bahwa Sungai Nil adalah salah satu keajaiban dunia karena tidak pernah mengering dan tidak pernah menghilang. Sungai tersebut juga tidak mengalami perubahan apapun. Hal ini membuat para peneliti terheran-heran. Padahal sungai-sungai dengan ukuran dan usia sama seperti Sungai Nil mengalami perubahan-perubahan tersebut. Hal ini ternyata ada alasannya. Peneliti dari Decul Geoscience mengungkapkan bahwa di bawah sungai itu terdapat bagian mantel yang bentuknya seperti sabuk yang berputar di bawah yang juga menjaga sungai tetap di tempatnya dan mengalir melalui wilayah yang sama selama puluhan tahun. Sungai Nil juga termasuk titik fokus orang Mesir kuno sehingga kalender mereka dimulai tahun pada bulan pertama banjir. Fakta lain tentang Sungai Nil adalah ketika musim kemarau, airnya tidak pernah kering, bahkan air itu sudah mengalir selama 30 juta tahun lalu. Menariknya, ternyata Sungai Nil ini pernah kering pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Maka kemudian, sang khalifah pun mengirimi surat kepada Sungai Nil. Akhirnya atas izin Allah, sungai tersebut pun tak pernah kering lagi sampai sekarang. Bagaimanakah cerita lengkapnya? Pada saat beliau Khalifah Umar bin Khattab menjadi pemimpin umat Islam, negara benar-benar berfungsi sebagai pelindung umat dari ajaran-ajaran sesat. Beliau menyerukan kepada rakyat agar menganut akidah yang benar dan meninggalkan agama-agama yang menyimpang. Salah satu upaya beliau dalam menjaga penyimpangan akidah diceritakan dalam Syakhsiyah Wa'aruf, di mana kejadian ini terletak di Mesir saat negara ini dipimpin oleh Amr bin Al-As. Saat itu terjadi percakapan antara Amr bin Al-As dengan masyarakat Mesir. Orang-orang Mesir itu berkata, "Bila 12 malam berlalu dari bulan ini, maka kami akan mengambil seorang gadis perawan dari kedua orang tuanya. Kami berusaha membujuk kedua orang tuanya agar mereka mau menyerahkan gadis mereka kepada kami. Gadis itu akan kami lengkapi dengan perhiasan dan pakaian yang paling bagus. Kemudian kami akan melemparkan gadis itu ke Sungai Nil ini." Mendengar pengakuan itu, Amr bin Al-As itu melarang rakyat Mesir dan berkata, "Tradisi semacam ini tidak diperkenankan dalam agama Islam. Islam telah melenyapkan tradisi-tradisi seperti ini." Namun pada akhirnya, Sungai Nil benar-benar tidak mengalir. Amr bin Al-As pun mengirim surat kepada Umar bin Khattab. Isi surat tersebut memberitahukan kebiasaan masyarakat Mesir yang setiap tahun melemparkan seorang gadis ke Sungai Nil. Persembahan itu dilakukan agar Sungai Nil kembali mengalir. Sayyidina Umar bin Khattab pun membalas surat dari Amr bin Al-As tersebut. Dalam suratnya Umar berkata, "Apa yang telah kamu lakukan sudah benar. Aku telah kirimkan kepadamu sebuah kartu yang kuselipkan ke dalam suratku. Maka lemparkanlah kartu itu ke sungai." Lalu, apa sebenarnya isi kartu yang dikirimkan oleh Umar bin Khattab? Ternyata Umar bin Khattab menulis sebuah pesan untuk Sungai Nil yang berbunyi, "Dari hamba Allah Umar Amirul Mukminin, ditujukan kepada Sungai Nil penduduk Mesir amma ba'd. Bila engkau wahai Sungai Nil mengalir atas dasar kemauan dan kehendakmu, maka janganlah engkau mengalir. Kami tidak membutuhkan. Namun bila engkau mengalir dengan perintah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, dan dialah yang membuatmu mengalirkan air, maka kami memohon kepada Allah agar Dia mengalirkanmu."
Kemudian Amr bin Al-As pun menenggelamkan catatan kecil itu ke sungai Nil, sehingga atas izin Allah, akhirnya sungai Nil kembali mengalir. Sejak saat itu, sungai Nil tidak pernah kering lagi sampai sekarang. Dengan adanya peristiwa itu, tradisi jahiliyah pun sudah berhasil dihancurkan. Kisah kekeringan sungai ini ternyata tak hanya terjadi di masa kekhalifahan Umar bin Khattab saja. Di masa Nabi Musa alaihissalam, sungai Nil juga pernah kering. Hal ini diabadikan dalam Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir. Pada masa pemerintahan Firaun, Nil tidak mengalirkan air. Mesir dilanda kekeringan. Para penduduk banyak yang kelaparan dan jatuh miskin pada saat itu. Nabi Musa alaihissalam berada di tengah-tengah mereka. Bukannya meminta bantuan kepada Nabi Musa alaihissalam, mereka malah menyalahkan Nabi Musa. Beliau dianggap sebagai pembawa sial. Penyebab sungai Nil mengering ternyata berawal ketika Nabi Musa alaihissalam meminta Firaun untuk menghapuskan perbudakan dan mengizinkan mereka untuk pindah ke Mesir. Tapi Firaun tidak menanggapi permintaan Musa alaihissalam. Malahan Firaun mengadakan pertemuan dengan rakyatnya. Bahkan anak-anak pun turut hadir dalam pertemuan itu. Firaun berkata, "Akulah Tuhan kalian. Aku menyediakan semua kebutuhan kalian. Lihatlah Musa, ia tak memiliki emas. Ia hanyalah orang miskin." Bani Israel yang mendengar pernyataan itu langsung percaya. Padahal apa yang diucapkan Firaun adalah kebohongan semata. Bani Israel seakan-akan lupa perlakuan buruk yang mereka terima dari Firaun. Padahal dialah yang telah membunuh anak-anak mereka. Mereka juga lupa ajakan Nabi Musa alaihissalam agar lepas dari perbudakan Firaun. Mereka benar-benar tergiur dengan kekayaan yang dimiliki Firaun yang nyatanya bukan untuk menghidupi mereka. Karena ucapan Firaun itu, Nabi Musa alaihissalam pun diabaikan dan tidak dianggap sebagai utusan Allah. Maka kemudian Bani Israel ditimpa bencana banjir besar. Karena sudah tidak tahan dengan bencana itu, maka mereka mendatangi Nabi Musa alaihissalam agar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bencana tersebut cepat berakhir. Dengan mulut manis mereka berkata, "Wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantara kenabian yang diketahui Allah ada di sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu dari kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu." Nabi Musa alaihissalam pun memanjatkan doa dan akhirnya banjir pun mereda. Namun ternyata mereka ingkar janji. Tetap saja Bani Israel tak mau mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam, maka azab pun kembali diturunkan. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kawanan belalang yang memakan tanaman Bani Israel. Mereka pun kelaparan dan akhirnya kembali meminta Nabi Musa alaihissalam untuk berdoa. Mereka berkata, "Wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantara kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu dari kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kubiarkan Bani Israel pergi bersamamu." Lagi-lagi mereka ingkar, azab terus-menerus diberikan kepada Bani Israel agar mereka sadar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap saja mereka keras kepala. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab berupa mengubah sungai Nil menjadi darah dan berbau anyir. Namun ketika Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya ingin meminum air itu, maka bagi mereka itu tetap air biasa. Namun jika Bani Israel yang ingkar ingin meminumnya, maka air itu akan berubah menjadi darah. Akhuna fillah, sungai Nil sampai sekarang tidak pernah kering. Bahkan sungai ini menjadi hal vital dalam kehidupan orang-orang Mesir. Saking pentingnya sungai Nil ini, di saat sungai Nil tidak mengalir, orang-orang terdahulu mengorbankan seorang gadis sebagai tumbal. Namun tradisi tersebut sekali lagi sudah dihilangkan dalam masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga cerita ini bermanfaat. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.